Serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon menewaskan seorang prajurit TNI dan melukai 2 lainnya. Insiden ini memicu kecaman keras serta desakan agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Prajurit TNI gugur di Lebanon. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon dilaporkan gugur akibat serangan pada Minggu, tanggal 29 Maret tahun 2026. Selain itu, satu prajurit lainnya mengalami luka serius dalam insiden yang sama. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengecam keras serangan tersebut. Dalam pernyataannya melalui akun X, ia menyebut insiden ini terjadi di tengah meningkatnya permusuhan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Saya mengutuk keras insiden yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari UNIFIL. Seorang lainnya mengalami luka serius dalam kejadian yang sama, ujar Guterres, Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026. Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban, rekan, serta pemerintah Indonesia. Guterres berharap prajurit yang terluka dapat segera pulih sepenuhnya. Menurutnya, insiden ini menjadi salah satu dari rangkaian kejadian yang membahayakan keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik. Ia pun menyerukan kepada semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan menjamin keamanan personel serta aset PBB. Prima desak penyelidikan menyeluruh. Kematian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian di Lebanon menuai kecaman dari berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, Alif Kamal, menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh dan transparan atas insiden tersebut. Alif mengecam keras serangan yang menyebabkan gugurnya prajurit Indonesia saat menjalankan tugas sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia meminta agar pemerintah dan pihak terkait segera mengusut asal amunisi serta mengidentifikasi pihak atau kelompok yang bertanggung jawab. Kami meminta dilakukan penyelidikan yang komprehensif untuk memastikan dari kelompok mana amunisi yang menyebabkan gugurnya prajurit kita. Ini penting agar ada kejelasan dan pertanggungjawaban, ujar Alif dalam keterangannya di Jakarta, Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026. Menurutnya, kehadiran Pasukan Perdamaian Indonesia di bawah naungan PBB merupakan wujud nyata komitmen bangsa dalam menjaga ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Karena itu, ia menekankan bahwa keselamatan seluruh prajurit yang bertugas di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara dan dijamin secara maksimal. Lebih lanjut, Alif mengingatkan agar insiden ini tidak memperkeruh situasi global yang tengah bergejolak. Ia menilai, langkah penyelidikan yang objektif dan menyeluruh menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab. Kita tidak ingin situasi ini semakin memperburuk kondisi global yang sedang tidak stabil. Namun, keadilan harus ditegakkan. Penyelidikan yang menyeluruh penting agar kita dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menewaskan prajurit kita, tegasnya. Ia berharap hasil investigasi nantinya dapat memberikan kejelasan atas insiden tersebut sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan terhadap prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi internasional. Kutuk serangan di Lebanon tewaskan prajurit TNI. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Kemluri, mengutuk keras serangan terhadap markas kontingen Indonesia di Lebanon Selatan yang menewaskan satu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui media sosial X pada Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026, Kemluri mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh dan transparan untuk mengungkap penyebab serta pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Indonesia mengutuk keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan, tulis Kemluri. Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB, di bawah naungan United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. Selain 1 korban meninggal, 3 personel lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Kami menyampaikan penghormatan tertinggi kepada penjaga perdamaian yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Doa kami bersama keluarga yang berduka, serta harapan agar personel yang terluka segera pulih, lanjut pernyataan tersebut. DPR minta evaluasi misi TNI di Lebanon usai prajurit gugur. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dev Laksono meminta pemerintah mengkaji ulang efektivitas penugasan pasukan TNI dalam misi perdamaian di Lebanon, menyusul serangan misil yang menewaskan prajurit Indonesia. Menurut Dev, kondisi keamanan di Lebanon yang terus dilanda konflik bersenjata harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama terkait peran dan fungsi pasukan TNI dalam misi penjaga perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun juga melihat apakah keberadaan prajurit kita ini benar-benar berfungsi atau tidak, kata Dev di gedung DPR RI, Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026. Ia menilai, intensitas serangan yang terus berlanjut bahkan hingga menimbulkan korban jiwa dari pihak Indonesia menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kehadiran pasukan perdamaian di wilayah tersebut. Dengan adanya serangan yang tidak berhenti, bahkan sampai menewaskan prajurit kita, ini apakah keberadaan kita ini berguna untuk menjaga perdamaian atau justru menjadi target, ujarnya. Dev menegaskan, jika kondisi di lapangan tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan misi perdamaian secara aman, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan penarikan pasukan. Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah yang memiliki data lengkap terkait situasi di lapangan. Kita serahkan kepada pemerintah yang mengetahui persis kondisinya. Keputusan itu tentu sudah melalui pertimbangan mendalam, katanya. Selain itu, Dev juga mendorong dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden serangan yang mengenai markas pasukan TNI. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta memberikan keadilan bagi keluarga korban. Harus ada investigasi mendalam, ini berkaitan dengan keadilan bagi keluarga prajurit. Serangannya dari mana? Siapa pelakunya, dan target sebenarnya apa, tegasnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa 1 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda, KONGA, di misi United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, gugur dalam insiden tersebut. Selain itu, 1 prajurit mengalami luka berat dan 2 lainnya luka ringan. Para korban luka saat ini telah mendapatkan perawatan medis, sementara proses klarifikasi atas insiden masih dilakukan oleh pihak UNIFIL. Insiden ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di tengah konflik yang terus memanas di Lebanon Selatan. Kronologi prajurit TNI tewas di Lebanon. Insiden tragis itu terjadi pada Minggu malam, tanggal 29 Maret tahun 2026, di dekat Atchit Al-Qusair, Lebanon Selatan. UNIFIL menyebut korban meninggal akibat ledakan proyektil yang menghantam pos mereka. Hingga kini, asal proyektil tersebut masih dalam proses penyelidikan. Situasi di wilayah tersebut memang tengah memanas akibat konflik yang melibatkan militer Israel dan kelompok Hizbullah. Laporan dari otoritas Lebanon menyebut serangan militer Israel diduga menghantam area sekitar markas kontingen Indonesia. UNIFIL sendiri merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon Selatan untuk memantau konflik di sepanjang perbatasan Lebanon dan Israel. Dari sekitar 10.000 personel UNIFIL, lebih dari 1.200 diantaranya merupakan prajurit TNI. Kemluri memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan UNIFIL untuk mempercepat proses pemulangan jenazah korban serta menjamin penanganan medis terbaik bagi personel yang terluka. Pemerintah juga menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian harus dihormati sepenuhnya sesuai hukum internasional.
Setiap bentuk serangan terhadap peacekeeper dinilai tidak dapat diterima dan berpotensi mengganggu upaya menjaga stabilitas global. Indonesia kembali menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kedaulatan Lebanon, menghentikan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur, serta mengedepankan dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi erat dengan PBB serta pihak terkait demi memastikan keamanan personel Indonesia di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.